Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang permasalahan dan pengambilan keputusan dalam sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Zaida dengan NIM 425. Saya Faru Kodavi dengan NIM 64251 593. Saya Fauzia Mutmainah dengan NIM 64251158. Baik, di sini kita akan Oke. Setiap organisasi menghadapi berbagai permasalahan, baik internal seperti konflik antar individu, komunikasi buruk, atau gaya kepemimpinan yang tidak tepat, maupun eksternal. Perubahan teknologi, kebijakan, pemerintah, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan rasional agar organisasi dapat bertahan dan berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah. Artinya, ketika kita dihadapkan pada beberapa pilihan, kita harus menimbang mana yang paling tepat dan efektif untuk mencapai tujuan. Menurut para ahli seperti Terry, Stoner, dan Davis, keputusan yang baik harus bersifat logis, realistis, dan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, dasar dalam pengambilan keputusan bisa didasari oleh intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, ataupun logika rasional, tergantung pada situasi yang dihadapi. Jadi, pengambilan keputusan sangat penting agar langkah yang diambil dalam organisasi dapat berjalan tepat dan mendukung tercapainya tujuan bersama. Oke, selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Azahra. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, konflik tugas, yaitu perbedaan pandangan tentang cara bekerja. Yang kedua, konflik hubungan, disebabkan perbedaan pribadi, nilai, atau gaya kerja. Yang ketiga, konflik proses, muncul karena perbedaan pendapat tentang pembagian tugas. Keempat, konflik peran terjadi ketika tanggung jawab seseorang tidak jelas. Kelima, untuk mengatasinya ada beberapa strategi penyelesaian konflik, yaitu kolaborasi, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, kompromi, pengambilan jalan tengah, penghindaran pengabaian konflik kecil agar tidak membesar, akomodasi salah satu pihak memilih mengalah demi keharmonisan, kompetisi, bersikap tegas namun beresiko terhadap hubungan kerja. Jadi penting bagi organisasi untuk memilih strategis penyelesaian yang tepat agar kerjasama tetap terjaga dan tujuan bisa tercapai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzia. Ada 4 metode yang biasa digunakan dalam organisasi. Itu ada kewenangan tanpa diskusi, yaitu keputusan diambil secara cepat oleh pimpinan, namun partisipasi anggota harus. Yang kedua, ada pendapat aktif. Keputusan dibuat berdasarkan saran dari seseorang yang memiliki keahlian khusus. Ketiga, ada kewenangan setelah diskusi. Pimpinan memutuskan setelah mendengarkan pendapat dari anggota. Keempat, ada kesepakatan atau yang keempat ada kesepakatan atau konsensus, yaitu keputusan yang melibatkan seluruh anggota, tetapi membutuhkan waktu lebih lama.
Jadi, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung situasi dan kebutuhan organ. Oke, pada bagian ini kita akan membahas tahapan sistematis dalam pengambilan keputusan. Pertama, kita harus mengidentifikasi masalah agar tahu apa yang perlu diselesaikan. Kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Ketiga, membuat beberapa alternatif solusi. Keempat, mengevaluasi setiap alternatif untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Kelima, memilih dan melaksanakan keputusan yang paling tepat. Dan terakhir, melakukan evaluasi hasil keputusan untuk melihat apakah keputusan tersebut efektif. Dalam prosesnya bisa digunakan beberapa metode analisis seperti SWOT, Cost Benefit Analysis, dan T-chart untuk membandingkan opsi terbaik. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya kerja, komunikasi, dan kondisi keuangan. Sementara faktor eksternal mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, hukum, lingkungan, dan persaingan. Sebagai contoh, pada studi kasus kopi janji jiwa, saat pandemi terjadi penurunan pengunjung. Solusinya adalah melakukan transformasi digital lewat aplikasi Jiwa dan kerjasama dengan GoFood serta GrabFood. Hasilnya, penjualan digital meningkat 55%, efisiensi biaya membaik, dan loyalitas pelanggan bertambah. Ini menunjukkan pentingnya data-driven decision making di era digital. Oke, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Karena dari peran strategi organisasi ditemukan. Keputusan yang baik harus berdasarkan data, berkomunikasi antar pihak, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Dengan kemampuan menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara bijak, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok 9. Sebelumnya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.